Bangunan ini adalah salah satu gedung telekomunikasi atau pemancar bernama Gedung Bedriyev di Kampung Radio, Desa Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, KBB. Sebuah bangunan berusia 100 tahun lebih yang saat ini diajukan menjadi bangunan cagar budaya. Dulu, kampung tempat gedung itu berdiri bernama Kampung Jati. Namun seiring berjalannya waktu, keberadaan gedung telekomunikasi yang kelak menjadi gedung radio, turut mengubah penyebutan dan penamaan Kampung Jati menjadi Kampung Radio. Tak sulit sebetulnya menemukan gedung tersebut, dari arah Cimahi maupun kota Bandung, tinggal mengarahkan kendaraan ke arah Batu Jajar sampai ke Cililin. Sebelum alun-alun Cililin, belok kiri ke arah SMA Negeri 1 Cililin. Dari situ, gedung radio hanya berjarak sekitar 250 meter. Gedung yang dibangun dengan bahan baku batu-batu belah yang disusun dengan semen dan kapur. Tak dipulas dengan semen, sehingga tekstur batu-batu berwarna hitam dan abu masih terlihat jelas. Di sekelilingnya kini sudah berderet rumah-rumah warga, cukup menyamarkan keberadaan gedung tersebut karena saat ini kondisinya lebih mirip bangunan terbengkalai yang tak pernah dijamah. Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, selama ini hanya terkenal dengan penganan dari gula aren bernama wajit. Namun ternyata Cililin menyimpan sejarah peninggalan zaman kolonial Belanda yang sampai saat ini masih berdiri kokoh. Salah satu yang paling fenomenal adalah gedung bekas kantor radio komunikasi pertama yang dibangun oleh Belanda. Gedung seluas 18 kali 12 meter dengan tinggi 9 meter tersebut dibangun pada tahun 1904 oleh Insinyur Raymond Sirke Helsinken. Gedung hasil karya Raymond itu pula yang membuat wilayah sekitarnya diberi nama Kampung Radio dan Jalan Radio. Pada periode kolonial Belanda di Indonesia, stasiun radio merupakan salah satu alat penting dalam komunikasi dan penyebaran informasi. Pada masa tersebut, Belanda mendirikan stasiun radio di berbagai tempat di Hindia Belanda, termasuk di daerah-daerah pedesaan dan biasanya berada di dataran yang cukup tinggi. Stasiun radio di Hindia Belanda biasanya digunakan untuk menyebarkan berita, informasi pemerintahan, dan program-program propaganda kolonial. Mereka juga menyediakan hiburan seperti musik dan drama. Bagi masyarakat pribumi, mendengarkan siaran radio Belanda bisa menjadi salah satu sumber informasi mengenai kebijakan kolonial Belanda dan perkembangan dunia. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Sistem Informasi Cagar Budaya, Sigaraya, KBB, bangunan tersebut dibangun pada tahun 1908 oleh insinyur berkebangsaan Jerman bernama Insinyur Raymond Sirke Helsinken atas permintaan dari pemerintah kerajaan Belanda. Pembangunan gedung radio Cililin tersebut diawali dengan pembebasan lahan seluas 17 hektare yang dilakukan pada tahun 1908 hingga 1916. Di dataran tinggi, dipasang antena pemancar radio. Sehingga radio bisa berfungsi hingga ke Eropa Barat dan Amerika, ungkapnya. Melalui saluran radio itulah penjajah Belanda berkomunikasi dengan negaranya. Pada tahun 1923, gedung Telepo Onken Cililin dipegang dan dioperasikan oleh Sukinta, seorang petugas pindahan Telepo Onken dari Manokwari. Pada saat itu, 3 bangunan pendukung dan sebuah bangunan bawah tanah dibangun untuk menempatkan generator di tempatnya.
Pada tahun 1924, Telepo Onken berubah nama menjadi Radio Nirom atau Nederland Indische Radio Om Melanden, jelasnya. Namun, Radio Nirom ternyata tidak berfungsi dengan baik. Pemancar radio dan berbagai peralatan di sana kemudian dipindahkan ke Rancaekek dan Dayakolot. Setelah berbagai peralatan dipindahkan, gedung Radio Nirom di Cililin praktis berhenti bekerja. Radio Nirom baru tersebut kemudian beroperasi di kawasan Gunung Puntang yang kini masuk wilayah Banjaran, Kabupaten Bandung. Tanah itu kemudian dikuasai oleh Dinas Kehutanan setelah mendapat izin dari Departemen Agraria pada tahun 1937. Bangunan utama menggunakan Boswesen dan bangunan lain yang ditempati oleh Waker. Pada tahun 1944, tanah dan bangunan di lokasi kemudian dapat menjangkau. Setelah proklamasi RI, semua aset asing harus dinasionalisasi, termasuk gedung radio. Dari tahun 1945 hingga 1949, kemudian digunakan sebagai markas Badan Keamanan Rakyat, BKR, Badan Keamanan Rakyat Cililin. Kemudian, pada tahun 1950 hingga 1973, markas besar Batalion, Yon, 22 Jaya Pangrengot ke Division 327 Siliwangi. Pada bulan Maret 1973, seluruh pasukan ditarik dari sana karena Pangdam 4 Siliwangi menyerahkan kembali tanah dan gedung radio tersebut kepada Perum Telekomunikasi Distrik 8 Bandung. Tanah dan bangunan tersebut kemudian diserahkan kepada masyarakat yang diterima Bupati Bandung saat itu, Lili Sumantri. Bupati kemudian menyerahkannya kepada jurusan P dan K Provinsi Jawa Barat masih pada bulan Maret 1973. Pada Desember 1981, Bupati Bandung meminta agar sebagian lahan diubah menjadi sekolah yang kemudian berdiri untuk SMAN 1 Cililin. 3 bangunan tidak jauh dari gedung radio menjadi sekolah. Sedangkan gedung radio tidak digunakan.